Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Allahumma hamdan syukran. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam Kamis yang terakhir di bulan Dzulhijjah di tahun 1440 Hijriah atau 1 Hijriah. Alhamdulillah kita dengan izin Allah bisa kembali dipertemukan dengan seluruh kesehatan afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Muhammad senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kenapa dikatakan malam Kamis terakhir? Karena malam Kamis depan insya Allah sudah masuk ke tanggal 1 bulan Muharram, ya. Karena itu ini kesempatan pengajian yang terakhir di tahun ini, karena malam Kamis depan itu sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram. Jadi insya Allah malam Kamis depan kita coba bahas kaitan dengan hijrah, karena bertepatan dengan malam tanggal 1 Muharram. Di beberapa tempat atau pengajian ada juga yang membaca doa awal tahun gitu, atau doa akhir tahun. Tapi nanti kita coba mengkaji beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi dan juga amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram, satu bulan insyaallah di minggu depan. Baik, yang warahmatullah, malam ini kita akan lanjutkan pelajaran di kitab Mustalah Hadis Nabawiyah kita sampai di pelajaran yang ke-11. Yang ada kita lihat di halaman 199, pelajaran ke-11. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ya Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadil asyara fi fadli as-salati wal muhafazati 'alaiha wal wa'idi asyadid 'ala tarkiha. Pelajaran yang ke-11 tentang fadli salat, keutamaan salat, wal muhafazati 'alaiha, dan menjaga atas mengerjakan salat, ini menjadi waktu-waktu salat, wal wa'id syadid, dan ancaman yang keras, ala tarkiha, atas meninggalkan salat. Ini tentu salat yang dimaksud salat lima waktu, salatul maktubah, ya. Karena salat yang lima waktu berarti hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi kita, dan meninggalkannya adalah merupakan suatu perbuatan dosa kemaksiatan. Nah, dalam pelajaran ini ada 3 ayat Al-Quran yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dan 1 hadis Nabi. Tapi sebelum masuk pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi,
Kita akan lihat apa makna dari sholat secara bahasa maupun secara istilah. Kalau kita membuka beberapa kitab fikih, dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Syekh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Hadisnya Al-Husaini Al-Dimashqi rahimahullah Asy-Syafi'i beliau disebutkan bahwa as-shalatu doa. Jadi sholat secara makna bahasa adalah doa. Secara makna bahasa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Ta'ala washolli alaihim, dan berdoalah atas mereka. Maknanya adalah doa. Fafisar di dalam istilah syariat disebutkan dalam kitab ini yang terakhir, ibaratun an aqwalin wa af'alin muftatahatin bil takbir wa muftatamatin bil taslim bi syurutin. Jadi salat secara makna istilah itu adalah satu ungkapan dari beberapa akwal, ucapan-ucapan, perkataan, dan af'al, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, itu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini dikatakan salat. Beberapa kitab yang lain kalau kita baca juga pengertiannya hampir sama. Jadi akwal, af'al yang diawali dengan takbiratul ihram dan ini dengan salam. Makanya dalam pembahasan fikih tentang salat misalnya disebutkan ada namanya rukun-rukun salat. Di situ ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Dibagi tiga. Mana rukun qalbi? Yaitu niat. Karena niat itu dalam hati kita. Kalaupun dilafazkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah gitu. Misalnya usolli fardhul maghribi salah sarqatin mustaqbilat qiblati adaan atau makmuman imam lillahi ta'ala, itu disunahkan. Tapi dalam hati adalah sesuatu yang wajib. Mana rukun qauli, rukun ucapan, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu masuk kategori rukun qauli. Makanya paling tidak mesti kedengaran oleh telinga kita ketika takbir itu, Allahu Akbar. Jangan tidak ada suaranya, tidak ada ucapan atau gerakan bibir kita. Demikian juga membaca Al-Fatihah. Nah, itu rukun qauli. Makanya mesti paling tidak didengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian membaca tasyahud akhir misalnya, at-tahiyat itu juga rukun qauli. Membaca salam di akhir juga sama. Rukun fi'li mana rukun fi'li? Di antaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian gerakan rukuk, sujud dan seterusnya. Itu bagian dari rukun fi'li. Salat secara istilah adalah satu ungkapan, di dalamnya ada aqwal, perkataan-perkataan atau ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan di kitab ini. Qala Allah Ta'ala. Ada yang mau kita lihat? Tinggal lagi. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Ini surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Ini kalau dibaca lengkap ini ayat ini diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selengkapnya. Jadi kitab ini hanya diambil yang pokoknya yang kaitan dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah ini dalam pembahasan para ulama kaitan dengan hikmah tasri, itu dikatakan di antara hikmah dari sholat itu adalah bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Perbuatan keji diantaranya perbuatan lain berzina misalnya, atau perbuatan yang kategorinya dosa besar, dan juga kemungkaran. Mungkar maknanya ada sesuatu yang menyalahi syariat. Nah, jadi kalau orang sholatnya betul, sesungguhnya itu bisa mencegah seseorang itu dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Cuman di kita ada istilah sekarang namanya SMD. Ini salah terus, maksiat jalan gitu. Ini berarti tidak sesuai dengan ayat itu. Salatnya rajin tapi maksiatnya tidak rajin, artinya tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya. Itu salat yang tidak menjadikan dekat kepada Allah, bahkan bisa menjadikan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ini saya ikuti beberapa keterangan. Beliau mengutip ada beberapa hadis yang kaitan dengan ayat tadi itu. Misalnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya marfu, disebutkan sabda Rasulullah SAW, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazilhu minallahi illa bu'dan. Jadi barang siapa yang tidak mencegah seseorang salatnya anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan kemungkaran, lam tazilhu minallah, saya tidak akan bertambah dia daripada Allah illa bu'dan, kecuali jauh gitu. Jadi kalau seorang sholatnya rajin tapi kemaksiatannya juga tetap rajin juga, berarti sholatnya tidak akan menambah dekat kepada Allah, tapi menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini mesti dievaluasi sholatnya, karena sholat yang betul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pasti sholat yang bisa memberikan asar kepada diri seseorang. Jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya berupa seorang tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Karena kita bayangkan sholat kita kan 5 kali sholat sehari semalam. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Dan kita kalau kemudian teringat bahwa beberapa waktu akan ketemu waktu sholat, sebenarnya akan terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Karena berarti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang beberapa saat kemudian. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi untuk kita semua, termasuk diri saya pribadi. Mari kita jadikan sholat kita ini sholat yang memiliki asar pengaruh dalam jiwa kita. Pengaruhnya apa? Bisa tercegah dari perbuatan keji dan kemaksiatan. Nah, terutama kalau mereka yang rajin tidak hanya sholat 5 waktu, sholat malam. Sholat malam itu diantara fadilah dan keutamaannya. Kalau kita baca dalam hadis itu disebutkan, tidak hanya merupakan kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian di zaman dulu, tetapi disebutkan bahwa menjadi mukafirah, menjadi kafarah dari dosa-dosa kita. Dan yang kedua, bisa menjadi pencegah dari kemaksiatan yang akan dilakukan. Ini fadilah keutamaan dari sholat malam, sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud itu salah satu sholat yang disebutkan secara teks ayat dalam Al-Quran.
Kalau kita baca dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 78-79, itu ayat ini sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita dalam dua ayat ini kewajiban salat yang 5 waktu dan salat tahajud, salat sunnah. Mana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyan asaka rabbuka maqaman mahmudan. Sadaqallahu al-azim wa ba'ala. Ayat 78 di ayat ini Allah menyatakan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah salat di dulu bisyamsi, setelah tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari berarti salat apa? Matahari tergelincir, jadi mulai pertengahan tengah hari, sampai lewat. Mulai salat zuhur. Zuhur itu kan mulai tergelincir matahari sampai salat asar. Jadi dulu bisyamsi ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Gelapnya malam masuk ke salat maghrib dan isya. Berarti ayat ini dari awal, dirikanlah salat setelah tergelincirnya matahari, yaitu 2 salat zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Nah, begitu gelap malam maghrib, masuk salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an al-fajr nanti kita baca dalam tafsir Jalalain disebutkan Qur'an al-fajr bermakna salat subuh. Jadi lengkap sudah 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, kemudian maghrib, isya dan subuh. Dan subuh ini disebutkan dalam ayat ini, wa Qur'an al-fajr. Kenapa? Inna Qur'an al-fajr kana mashhudan. Sesungguhnya salat subuh itu kana mashhudan, itu dipersaksikan oleh para malaikat. Nanti kita baca dalam tafsir disebutkan tasyahduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Jadi disaksikan oleh malaikat penjaga di malam hari dan di siang hari. Ini yang menjaga manusia. Jadi ternyata malaikat juga ada shiftnya itu. Ada pergantian penjaga manusia. Di 2 waktu. Pertama waktu subuh, kedua waktu asar. Jadi 2 kali itu subuh. Dan terutama di waktu subuh. Maka dikatakan di sini, Inna Qur'an al-fajr kana mashhudan. Sesungguhnya salat subuh itu dibaca di waktu subuh, dipersaksikan malaikat. Itu malaikat yang menjaga malam dan malaikat menjaga siang hari. Oleh karena itu kalau di waktu subuh, bacaan imam itu dianjurkan bacaan yang lebih panjang bacaan suratnya dibandingkan dengan surat yang lain, baik isya maupun maghrib. Kenapa? Karena memang ini waktunya utama, dipersaksikan oleh malaikat. Kemudian ayat berikutnya 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka tahajudlah engkau nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan Tuhan engkau akan menginginkan engkau pada maqam kedudukan yang terpuji. Makanya tahajud itu dikatakan oleh para ulama dikerjakan setelah kita tidur meskipun sebentar, namanya tahajud. Jadi kalau belum tidur tidak dikatakan tahajud. Karena syaratnya tahajud itu harus ada tidur dulu sebentar, baru kemudian salat sunat. Nah itu masuk kategori qiyamul lail. Nah di bulan Ramadan kita biasa melakukan salat tarawih itu
disebutkan pada Isya. Nah, itu tidak dikatakan sholat tahajud, tapi sholat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail itu qiyam maksudnya mendirikan waktu malam dengan ibadah sholat. Makanya sebetulnya dari mulai pada maghrib kan sudah malam. Ibadah kita ketika pada maghrib sampai Isya itu bisa dikatakan qiyamul lail karena sudah masuk waktu malam. Maka di situ ada sholat namanya sholat sunat awal itu. Yang rajin itu setelah ba'da maghrib, kemudian kita sholat sunat bisa 2 atau 4 rakaat sampai ke waktu Isya. Namanya sholat awal itu juga disunahkan. Jadi setelah Isya kita ada sholat, kalau yang mau didahulukan witirnya sebelum kita tidur boleh. Cuma nanti ketika habis tahajud tidak lagi witir lagi. Karena itu sudah dari awal tadi. Tapi kalau yang mau diakhirkan witirnya, nah itu bisa nanti setelah sholat tahajud, penutup dari sholat tahajud kita, sholat malam. Jika minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai pada sunnah ini. Hanya untuk Rasulullah SAW dikatakan dalam tafsir ini disebutkan bahwa tahajud itu menjadi wajib. Beda dengan kita. Kalau kita kan tetap sunnah gitu, sunnah muakkadah. Tapi bagi Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang nabi dan rasul diberikan satu beban kewajiban yang lebih daripada yang lain. Makanya pemimpin itu memang punya beban yang lebih banyak, Pak. Punya beban lebih banyak. Jadi kewajibannya lebih banyak daripada yang bukan pemimpin. Mestinya begitu. Termasuk kalau di situ ada risiko, maka risiko yang pertama kali mestinya adalah pemimpin. Jangan menghindar. Ketika mau dicoba vaksin ya. Vaksin apa? Yang dari Cina itu kita nggak ada yang mau tuh. Sekalipun menteri nggak mau, juga kan nolak itu. Jabatan itu belakangan rakyat itu disuntik, baru kalau aman ini kalau tidak ya. Intinya kalau pemimpin yang betul-betul melayani rakyat, dia mau duluan lah menunjukkan ini memang aman gitu. Tidak malah mengorbankan rakyatnya. Kecuali memang vaksinnya dia. Ya, termasuk jika salat beban salat ini ternyata untuk pribadi Rasulullah SAW itu salat tahajud itu menjadi wajib. Nah, menjadi wajib. Dan bagi kita tetap sunnah muakkadah. Kalau kita mewajibkan sesuatu yang sunnah, secara pribadi boleh, ya, secara pribadi. Makanya dikatakan atau dibolehkan bagi kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, maka kemudian ada namanya qada. Qada itu menjalankan sesuatu yang diwajibkan untuk kita di luar waktunya. Misalnya kita sudah terbiasa salat malam tahajud, tapi satu ketika karena kecapean, bangunnya lewat subuh gitu. Waktu subuh bangun, tahajudnya lewat. Maka boleh kemudian diqada, qada sunnah tahajud itu di waktu sebelum terbit matahari, sebelum waktu zuhur, di waktu duha gitu. Di qada niatnya qada sholat tahajudnya tadi malam. Itu disunahkan supaya menjaga mudawamah gitu, rutin, istiqomah. Nah, ini sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW setelah sholat asar berjamaah itu melakukan sholat sunat 2 rakaat. Ketika ditanyakan kenapa engkau melakukan sholat sunat 2 rakaat padahal setelah asar kan tidak ada sholat sunat, maka beliau katakan tadi ketika ba'da zuhur karena ada kesibukan tidak sempat sholat sunat ba'da zuhur, maka beliau kerjakan setelah sholat asar tadi. Ini jadi satu dalil bahwa bagi mereka yang sudah terbiasa menjadi suatu kewajiban
atau bahkan amalan sunnah sekalipun itu kemudian terlewat, maka boleh kemudian diqadha pada waktu yang lain. Hanya catatannya jangan terlalu seringan gitu diqadha. Sekali-kali saja. Sedih nanti kali-kali saya. Nah ini ayat yang pertama. Jadi salat itu mestinya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Waqala ta'ala ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ini ayatnya tidak panjang, Jabir yang kaitan dengan kewajiban sholat. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Oke, ada tambahan itu warka'u ma'arraqin, dan rukulah kalian bersama orang-orang menyembah. Ini menjadi dalil kewajiban sholat. Faqala ta'ala, dan ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini pasti sudah hafal. Sudah apa? Surat Al-Bayyinah. Surat ke-98 ayatnya kelima. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan memurnikan, mengikhlaskan baginya agama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara ikhlas. Hunafa'an, dalam keadaan cenderung condong kepada kebenaran. Wa yuqimus sholata, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi ini kaitan dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah secara ikhlas, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Baik, kemudian setelah 3 ayat ini kita masuk ke dalam pembahasan hadisnya. Hadis yang disebutkan di bahasan pelajaran ini ada satu, Rawahu Syaikhan an Ibnu Umar. Jadi hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dia bersyahadat. Ini yang juga disalahgunakan, disalahartikan. Kalau kita hanya membaca hadis ini, seakan-akan
Rasul diperintahkan untuk memerangi orang supaya masuk Islam secara terpaksa. Diperangi kan artinya diadili dengan kekuatan senjata. Kalau tidak berarti dibunuh kan. Ternyata kalau kita baca dalam arah hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama, ini maksudnya adalah kaitan dengan orang-orang musyrikun Arab. Karena bagi mereka hanya diberikan dua pilihan. Pertama masuk Islam, kalau tidak mereka harus keluar dari Jazirah Arab, dari dua kota suci. Setelah itu Mekah terjadi, kemudian mereka diberikan pilihan masuk Islam, tetap ada tinggal di situ. Kalau tidak mereka akan keluar, akan diperangi. Karena kota suci Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang kafir pada muslim. Orang kafir ya. Tidak boleh ada orang kafir dan muslim ada di Mekah Madinah. Maka bagi mereka itu ada pilihan tadi. Dan di dalam Islam tentu kalau kita kaitkan dengan keterangan di dalam ayat Al-Quran, jelas bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada ikrah paksaan dalam masalah agama. Jadi orang non muslim tidak akan dipaksa mereka masuk Islam dengan kekuatan senjata, kekerasan. Tapi di sini maknanya adalah bahwa orang-orang musyrikin Mekah ketika itu mereka memang diberikan pilihan yang terbatas pilihannya. Jadi umur Tuhan Al-Qur'an nasa hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi dua kalimat syahadat itu, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan demikian itu, bersyahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, maka asal minni dima'hum, terjagalah dari itu darah mereka tidak akan ditumpahkan. Wa amwalahum, dan harta mereka tidak akan dirampas diambil. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, maknanya sesuai dengan syariat Islam itu. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka, hisabnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang Allah, saya ingin kaitkan hadis ini kaitan dengan tadi bagian ketiga itu ada namanya al-wa'id syadid ala tarkiha, ancaman yang keras bagi mereka meninggalkan salat. Nah, kalau sekarang kan kita tidak merasa orang mau salat atau tidak kan sama aja dibiarkan, tidak ada ancaman, tidak ada perlakuan kepada yang tidak mengerjakan salat gitu. Sama aja dengan yang mengerjakan salat. Tapi dalam hukum Islam nanti ada perlakuan khusus kepada mereka. Nah, saya kutip bagian ini dari kitab Ahkamul Shalah yang saya ambil di ulama dari Al-Azhar. Dia mengatakan ini kaitan dengan apa hukuman bagi mereka yang menolak atau tidak melaksanakan salat. Dia mengatakan dalam kitab ini, "Waman wajabat alaihi salat." Jadi barang siapa yang wajib atasnya salat, wamtana min fi'liha, dan dia menolak dari mengerjakan salat pada 5 waktu. Fa'ikan jahidan, kalau kemudian dia mengingkari kewajiban salatnya 5 waktu, menganggap tidak wajib, jahidan diwujubiha, terhadap kewajiban salat 5 waktu itu, fahuwa kafirun, maka hukumnya adalah kafir. Karena menolak salah satu kewajiban dalam Islam itu jelas di antara tanda-tanda riddah, tanda-tanda murtad dari Islam. Apa perlakuan kepada orang yang kategorinya sudah keluar dari Islam? Wa yusatabu, maka akan diminta untuk bertobat. Kama yusatabu al-murtad, bagaimana diminta bertobat pada orang yang keluar dari Islam, yang murtad. Fa in aqarra bi wujubiha, kalau dia kemudian tidak diminta untuk bertobat dan mengakui kewajiban salat, maka raja'a Islam, maka dia kembali kepada keislamannya.
Nah, tapi kalau kebalikan, wa in asara ala inkari wujubiha, kalau dia tetap mengingkari kewajiban sholat, perlakuan dari negara, nah, itu adalah kutila min qibali daulah, akan dihukum mati dari sisi negara. Nah, karena itu memang kewajiban sholat ini kait juga dengan kewajiban dari negara. Sekarang kan orang yang tidak sholat dia kata ini masing-masing. Yang tidak puasa bulan Ramadan begitu biasa. Karena secara hukum fikih, kalau kita belajar di fikih Mazhab Syafi'i, itu dijelaskan intinya ada hukuman perlakuan kepada mereka yang meninggalkan kewajiban sholat, meninggalkan kewajiban puasa bulan Ramadan. Ada hukumannya, ada takdir. Nah, wa amma idza taraka shalah takasulan. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena sebab malas, ma'a i'tiqadihi biwujubiha, tetap beritikad kewajiban sholat itu adalah wajib, maka i'jaru. Nah, dia ditakdir. Takdir itu diberikan hukuman. Aw yu'aqabu yuku bil ta'zir. Yuku bil ta'zir. Artinya diberikan sanksi dengan sanksi takdir. Ka'an yahjisa hatta yusallam. Seperti misalnya dia ditahan di penjara sekian waktu sampai dia mau sholat. Kalau sudah mau sholat, dibiarkan. Tapi kalau tidak, tetap akan dibiarkan. Wala yuqtalu mutlaqan, dan tidak dihukum mati, dibunuh secara mutlak. Di anna Rasulullah SAW yaqul, anna Rasulullah SAW bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi'idda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari sebab 3 perkara. Salah satu di antara 3 ini. Pertama, as-sayyidul zani. Sayyidul zani ini orang yang sudah menikah tapi alhamdulillah berzina. Hukuman dalam Islam hukumannya apa? Kalau ada berzina muhsan, dihukum dengan dirajam. Kalau yang sebutnya cambuk, 1 kali cambukan. Cambuk ya. Kalau yang rajam kayaknya belum. Cambuk semua. Padahal hukumannya bagi orang yang sudah pernah menikah itu adalah di rajam, dilempar dengan batu-batu yang sederhana sampai mati. Itu hukuman yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil juga. Bukti di masa Rasul ketika ada orang Yahudi yang mengadukan perbuatan itu, maka kemudian ditanya kepada mereka, apa yang kau baca dalam kitab Taurat tentang hukum bagi orang yang berzina? Maka oleh ulama yang jujur, rahib Yahudi dikatakan memang hukumannya adalah dirajam, hukum mati. Kalau dia tidak tobat, itu enggak. Ya, secara pribadi mungkin iya, tetapi secara hukum dunia ketika belum ditegakkan, tetap ada tuntutan. Karena namanya hak di dalam Islam itu adalah bagian dari hak Allah. Jadi hukuman yang tidak bisa diganti dengan yang lain dan mesti ditegakkan. Makanya dalam sejarah kita bisa lihat di antara para sahabat itu ada mereka yang secara sukarela datang kepada Rasulullah SAW untuk dihukum gitu. Diminta untuk dihukum saja. Yang tidak akan ada di peradaban yang lain gitu. Kita malah menghindarkan gitu ya. Tapi kalau di masa Rasul mana ada di antara mereka yang datang kepada Rasul kita disucikan, kita dihukum malah. Ini luar biasa ya, tidak Islam. Karena mereka sadar ketika hukuman duniawi sudah ditegakkan, maka akan mengurangi, bahkan bisa menjadi kafarah, menebus dari hukuman yang nanti di akhirat. Di akhirat yang lebih pedih lagi. Nah, jadi tidak halal darah seorang muslim kecuali
salah satu di antara tiga. Pertama adalah berzina yang sudah pernah menikah. Nah, itu darahnya halal karena hukumnya hukuman saja. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa karena jiwa. Maksudnya apa? Pembunuhan. Dalam Islam, ketika ada orang yang terbunuh, maka si pembunuh itu dihukum dengan hukum qisas. Qisas itu apa? Diancam dengan hukuman yang sama itu. Kalau ahli warisnya tidak memaafkan. Jadi kalau ahli warisnya memaafkan, maka diganti dengan bayar diat. Diat sebanyak kalau dari uang itu 1.000 dinar. Kalau pada unta hampir 100 ekor unta. Kalikan saja dengan nilainya. 1.000 dinar itu kalau sekarang 1 dinar 4 kilo emas. Kalau harga emas sekarang cuma 1 juta, ya hampir ya, berarti 4 juta 1 dinar, 4 juta lebih. Kalikan 1.000, 4 miliar. Nanti itu tidak hanya dia pelakunya, tapi juga keluarganya dilibatkan, keluarga besarnya. Iya, jadi bisa urunan patungan gitu untuk membayar dia tadi kepada ahli waris. Maka dalam Islam ketika hukuman ditegakkan akan bisa menjaga orang perbuatan yang merugikan tadi. Dan yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad dari Islam dan memecah belah jamaah. Nah, maka tiga inilah yang kemudian menjadikan darah seorang muslim menjadi halal untuk ditumpahkan. Di luar itu tidak. Meninggalkan sholat itu dikatakan fasik, bukan kategori kafir. Ini memang ada beda pendapat di kalangan para ulama, tetapi yang rajih di antara pendapat itu adalah yang mengatakan itu belum termasuk kategori dari Islam, karena tidak ada perlakuan dengan hukuman yang adalah hukuman mati. Rawahu Syaikhan an Ibnu Umar. Ada kesani asyara dan wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di situ dulu para jamaah Allah. Ada waktu 2 menit. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan, silakan. Ya. Tadi kan bahas tentang sholat ya, sedang siap. Bagaimana kita dia sholat ibadah sunnah sebelumnya, tetapi masih teringat dengan riba dan sebagainya. Itu apa yang diperbaikinya? Apa sholatnya? Apa ilmunya? Apa fikihnya? Ya semuanya. Karena secara idealnya memang ketika orang sholatnya itu betul, apalagi dengan indahnya sholat yang wajib yang dikerjakan, ketika sholat yang sunnah, yang jumlahnya bahkan tidak terbatas, itu bisa menjadikan orang akan merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Namanya istilahnya muraqabah. Jadi merasa diawasi. Jadi tidak mudah melakukan tindakan penyimpangan. Seperti orang yang kalau di satu tempat yang bisa ada CCTV gitu, nah itu kan pasti akan melihat, kan ada rekaman. Demikian juga kalau orang yang sholatnya betul, maka mestinya menjadikan orang akan terbiasa. Kemudian melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu yang diperbaiki tentu adalah kualitas sholatnya, sehingga dia sholatnya menjadi khusyuk gitu, dan bisa menjadikan pengaruh pada ibadahnya. Dan yang kedua tentu setelah sholat ya ilmu dan nasihat juga dan permainan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sistemnya. Nah itu yang penting, karena tidak sedikit orang-orang yang mungkin kita anggap soleh ketika dalam sistem yang sudah letak seperti sekarang, itu mau tidak mau kemudian itu dalam arus yang rusak tadi. Makanya penting untuk memperbaiki sistem supaya
memiliki pengaruh kepada setiap individu orang masyarakat. Saya di masa dulu ketika Islam ini diterapkan secara sempurna oleh sebuah sistem, ini bisa menjadi orang yang penyimpangan. Tidak mudah menjalankan kita di masa dulu. Apalagi mereka berpikir ancaman-ancamannya itu juga keras berat. Kalau sekarang kan tidak menolongkan. Baik, barangkali begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.